melingkupi kami dari segala kasih. Terima kasih. Segala perkara dapat aku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara percaya bahwa kemakuasaan, kami percaya keagungan-Mu Bapa pengatasi semua. Tidak ada yang seperti Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami boleh berpikir bahwa kami tidak mampu, tapi ketika kami bersama dengan Kristus, kami nyatakan bahwa iman percaya kami membawa kami sepatutnya dengan Engkau. Dan kami mampu melewati setiap badai hidup ini. Kami mampu melewati setiap tantangan yang kami hadapi. Dan kami percaya berkat jasmani rohani melimpah atas kami semua. Pagi ini Tuhan kami akan belajar firman, dirangkaikan dengan perjamuan kudus di awal bulan. Tuhan mengurapi hamba-Mu agar menyampaikan firman Tuhan sesungguhnya yang berasal dari Bapa. Jauhkan dari setiap hal untuk mencuri kemuliaan Allah. Jauhkan dari kami. Dan biarlah anugerah, kebesaran dan hadirat-Mu ada di depan, memenuhi kami semua. Urapi kami, nyatakan kasih dan kuasa. Biarlah Engkau mempertajam akan pendengaran iman kami, mata rohani dan telinga rohani, sehingga ketika mendengarkan firman-Mu kami diberkati. Berkuasalah Engkau Tuhan di tempat ini, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Saya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Sudah diberkati minggu ini? Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di sepanjang minggu ini Tuhan memberkati keluarga saya dengan luar biasa. Dan banyak orang bersyukur mengatakan diberkati kalau lagi banyak duit ya. Tapi beda dengan Pak Gembala. Tidak ada duit pun selalu mengatakan bahwa diberkati oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Karena Tuhan, kita pasti selalu bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita dilimpahi oleh anugerah Allah yang begitu luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak saudara untuk berbicara tentang iman dan percaya. Dirangkaikan, digabung dalam satu bingkai. Iman dan percaya. Ada orang yang namanya iman. Belum tentu orang yang punya nama iman itu dia beriman. Betul kan? Banyak juga orang di luar sana namanya iman, tapi dia tidak punya iman. Tetapi setiap orang yang beriman dan percaya kepada Allah, pasti dia menyerahkan hidupnya dan bergantung hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kemarin kita dalam doa puasa, kita berbicara juga tentang iman dan percaya. Kuasa doa begitu luar biasa. Saudara, pernahkah saudara ditanya bagaimana saya menjadi seorang Kristen? Pernahkah saudara bertanya juga dalam diri saudara bagaimana saya menjadi orang Kristen? Dan harus seperti apa saya menjadi orang Kristen? Dan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Kristen? Ini pertanyaan besar yang seringkali tidak dapat
kita munculkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jadi saya mau katakan saudara di tempat ini, saudara adalah orang Kristen yang luar biasa. Amin. Amin. Walaupun yang lain tidak sempat hadir hari ini karena ada bepergian, ada yang memang tidak mau ibadah karena satu dan lain hal. Alasan-alasan yang mengatakan karena mau ibadah, saya ini alasan klasik Bapak Ibu Saudara. Alasan klasiknya orang Kristen kita mau ibadah karena terhadap persembahan. Saya mengatakan satu hal dalam Roma pasal 12 ayat 1, dia berkata, karena itu saudara-saudara, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah itu tidak harus dibatasi karena terhadap persembahan. Persembahan nomor 3. Nomor 1 adalah mempersembahkan hidup dan tubuh kita ini kepada Tuhan. Amin. Mari kita langsung buka dalam kitab Perjanjian Baru, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang ke-10 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 3 ayat saja kita baca. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan baca ayat yang ganjil atau ayat 9, ayat 8 dan 10. Firman Tuhan, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah saya menjadi orang Kristen? Ini ayat-ayat ini memberikan suatu gambaran pertanyaan ini untuk menjawab kita bahwa kekristenan kita bukanlah kekristenan oleh karena adat istiadat dan keturunan nenek moyang. Minggu lalu saya khotbah tentang itu. Kekristenan bukanlah hanya sekedar agamawi, tetapi kekristenan adalah satu penjiwaan hidup kita bahwa kita adalah Kristen. Karena kata Kristen dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa pertama sekali orang-orang itu sekte yang bersekutu di dalam Kristus disebut Kristen adalah di Antioquia. Di sanalah mereka disebut Kristen, pengikut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus itu harus hidup di dalam kebenaran. Pengikut Kristus harus hidup di dalam firman Allah. Pengikut Kristus harus benar-benar dia hidup dan menjiwai kekristenan itu di dalam kehidupannya di setiap hari. Karena itu saudara, ayat ini memberikan saudara jawaban yang indah dalam hidup saudara, yaitu tentang keselamatan adalah sedekat mulut dan hati kita. Ayat 8 itu dia berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya ketika kita memperkatakan sesuatu dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa itu keluar dari hati kita, itu akan terjadi apapun itu. Artinya mulut kita itu penuh kuasa. Mulut dan hati perasaan kita itu bicara tentang keselamatan. Kalau kita bicara kepada seseorang tentang kutuk, maka kutuk itu yang akan terjadi. Kalau kita berkata kepada seseorang bahwa dia akan diberkati, maka berkat itu yang akan mengalir dalam kehidupan. Kalau kita berkata kepada seseorang ketika dia lumpuh dan berjalan, maka dia akan berjalan. Seperti yang dialami oleh Pak Muisan. Amin. Ketika saya mendoakan Pak Muisan beberapa waktu lalu, maaf ya Pak ya, kita saksi. Saat saya berdoa, beliau terus berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan saya mau sembuh. Tuhan ampuni dosa saya. Ini pernyataan yang keluar dari mulut dan hati yang menyatakan bahwa dia butuh Tuhan. Dan dia butuh keselamatan, butuh kesembuhan itu. Karena itu saya katakan kemarin dalam doa puasa. Biar lagi Pak Gembala berdoa sampai berbusa-busa
mengatakan, Tuhan ampuni saya, Tuhan aku mau sembuh, Tuhan aku percaya, maka itu tidak akan terjadi. Karena itu firman Tuhan berkata, firman Allah itu hanya sedekat mulut dan hati kita. Jangan pernah memperkatakan kata-kata yang tidak membangkitkan dan tidak memberkati. Amin. Manusia ingin membawa keselamatan, mengira bahwa keselamatan pasti merupakan sebuah proses yang rumit, tetapi saya mengatakan bahwa keselamatan bukanlah sebuah proses yang rumit bagi kehidupan kita. Karena Yesus sudah memberikan hidupnya mati di atas kayu salib. Itu adalah suatu proses kehidupan keselamatan yang Tuhan janjikan dan berikan buat kita. Jadi sekarang Tuhan tidak lagi datang untuk menggantungkan diri di atas kayu salib dan mati nanti pada hari ketiga. No. Tidak. Sekarang kita hanya mengenal bahwa beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian kita akan mengenal kematian Kristus, dan sebulan yang lalu kita mengenal kelahiran Kristus. Ini hanya satu perayaan yang kadang-kadang dilakukan secara seremonial, tidak dimaknai bahwa sebenarnya kedatangan Kristus yang pertama melalui kelahiran di Bethlehem di tanah Yudea. Ini adalah satu awal proses penyelamatan. Jadi manusia tidak lagi rumit untuk menikmati keselamatan itu, karena keselamatan hanya sejauh mulut dan hati kita. Amin. Sehingga kemudian ketika kita beribadah, ibadah itu hanya dijadikan sebagai seremonial bahasa. Bahkan tak jarang ketika khotbah-khotbah disampaikan, kita sedang sibuk membuka WA, membuka Facebook, live chat, Instagram, Twitter, dan lain segala macam. Akhirnya ketika pulang dari gereja, selesai ibadah, kita tidak mengerti firman apa yang tadi disampaikan. Yang penting kelihatan kita orang Kristen dan kita beribadah. Jadi penyelamatan Tuhan tidaklah serumit apa yang kita pikirkan, tetapi tidak demikian. Sebab jika kita percaya di dalam hati kita dan mengatakan dengan mulut kita bahwa Kristus adalah Tuhan yang bangkit, maka kita akan diselamatkan. Amin. Saudara percaya sudah diselamatkan? Haleluya. Saudara, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita begitu luar biasa. Amin. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, satu penduduk desa berbondong-bondong, satu kampung itu mendapatkan instruksi dari seorang kepala desa untuk mereka menuju ke lapangan dalam tujuan mereka berdoa untuk meminta hujan, karena kemarau sudah meliputi kehidupan desa itu dan terjadi bertahun-tahun. Kemudian kepala desa itu berseru kepada sekalian masyarakatnya, hari ini kita harus berkumpul bersama di lapangan. Tujuannya adalah untuk berdoa. Saudara, kemudian kepala desa menginstruksikan, ayo semua ke lapangan. Kita akan berdoa meminta Tuhan hujan. Semua masyarakat desa kecil besar, tua muda pergi ke lapangan. Saudara, apa yang terjadi? Mereka pergi ke sana, hanya ada seorang ibu yang membawa payung. Orang pasti lihat dia, ibu ini gila ke apa ya? Panas terik. Saudara lihat orang bawa payung pergi ke satu pertemuan. Saudara seaneh. Aneh. Kadang-kadang iman percaya kita itu dipandang dengan kasat mata atau jasmani kita. Itu dianggap aneh. Kenapa? Seorang ibu ini dari rumah dia telah membawa payung. Apa? Kenapa dia membawa payung? Karena kita berkumpul di lapangan ini, kita akan berdoa meminta hujan kepada Tuhan. Dan dia sudah meyakini dengan imannya bahwa ketika dia datang di lapangan dengan berdoa bersama meminta hujan, pasti hujan turun. Amin. Ini disebut dengan iman dan percaya, keyakinan yang keluar dari hati dan mulut itu harus beriringan. Tidak kemudian kita berkata, Tuhan saya minta hujan, tetapi kita masih dalam satu keraguan. Ini adalah contoh iman percaya yang teguh, yang sungguh-sungguh. Belum terjadi hujan, dia baru menuju ke lapangan, dia sudah membawa payung. Dengan keyakinan bahwa pasti ketika berdoa, selesai berdoa, amin, hujan turun.
Amin. Alkitab mencatat kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, Bapak Ibu sudah. Dia sudah menghabiskan semua harta bendanya. Dia sudah pergi ke tabib sini, tabib sana dan membayar kiri kanan. Bahkan sampai habis hartanya. Tetapi tidak sembuh. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Yesus akan melintas di daerahnya, ia pergi untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Buka dalam Matius pasal 9 ayat 20 dan sampai 24. Kita baca. Ini cerita yang cukup luar biasa. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 20 sampai ke-22 dia berkata, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, garis bawahi kata ini. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saya mau katakan di sini ada perempuan-perempuan. Jika seorang perempuan mengalami pendarahan 12 tahun, dipastikan dia akan mati. Jangankan 12 tahun, 2 tahun atau beberapa bulan saja, pasti dia akan mati. Perempuan tidak akan bertahan kalau mengalami pendarahan. Orang-orang medis ini sudah menyatakan bahwa ini sudah melebihi waktu yang sebenarnya orang ini harus divonis mati. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mungkin masih bisa bertahan sampai 12 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Uangnya, hartanya semua habis terjual hanya untuk bertahan hidup berkorban. Banyak sekali saat ini kehidupan manusia, hidupnya penuh dengan sakit penyakit. Ada yang berkata sudah komplikasi, sakit kanker, sakit tumor, sakit miom, stroke, lumpuh, budak, tuli, buta. Mereka sudah menyatakan bahwa ini tidak mungkin disembuhkan. Tetapi saudara, ketika kita punya iman dan kepercayaan seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, firman Tuhan dalam Roma berkata bahwa firman hanya sedekat mulut dan hati kita. Karena itu perkataan perempuan ini dalam hatinya, di garis bawah dalam hatinya belum terucap. Dia mengatakan bahwa asal ku jamah saja ujung jubahnya Tuhan, jubahnya Tuhan, pasti saya